Sengaja aku panggil kalian berdua ke sini. Tapi sebelumnya saya minta maaf atas kejadian kemarin ya. Itu kan di luar kontrol kita karena aku juga ya kaget dengan kayak gitu. Makanya aku panggil kayak gini, aku mau dengar penjelasan dari Mbak Eka itu gimana ceritanya gitu. Sekarang kan aku udah tenang, ya udah siap lah menerima yang berita siap. Iya Mbak, 25 tahun yang lalu Mas Budi udah menikah dan punya anak namanya Johan dari Ibu Mutia. Dan pada saat itu saya tidak tahu statusnya udah menikah apa belum. Itu aja yang saya. Kenapa kamu nggak cerita dari dulu, Eka? Kalau kamu cerita dari dulu, masalah ini nggak akan berlarut, nggak akan runyam. Iya benar, saya tidak mau cerita sama Mas karena saya takut. Dan itu bukan urusan saya kan. Jadi buat apa saya ngasih tahu? Tapi sebenarnya kamu harus cerita sama saya. Seharusnya. Saya takut Mas sama Mas Budi. Itu aja. Kalau kamu cerita sama saya, masalah nggak akan panjang. Mbak Eka kan bisa ngerasain kita sama-sama wanita. Iya. Gimana perasaan kita? Aku tahu ini setelah 25 tahun dan anaknya Mas Budi itu udah besar. Ya makanya masalah tadi siapa namanya Johan? Ya nama anaknya. Sekarang dia tinggal di mana? Sekarang dia tinggal sama aku. Johan, namanya Johan. Kok mirip sama teman aku ya? Johan juga, Mbak. Iya, tapi kan Johan banyak ya, makanya aku nggak itu sih. Itu Mbak, makanya saya juga mau cerita sama Mas Kris, sama Mas Budi. Dan saya tuh juga tidak mau campur sama orang lain. Ya udahlah, aku minta maaf sekali lagi juga buat kalian berdua ya, maafkan atas kejadian kemarin. Yaitu semua kejadiannya. Ini hanya salah paham. Ya, saya juga minta maaf ya Mbak. Saya tidak suka.
panggil itu Eka sama Pak Kris kesini. Cuma mau pastiin cerita yang kemarin itu. Terus gimana menurut kamu? Kamu selama 2 tahun belum pernah memberikan pernyataan kamu. Kenapa kamu menyembunyikan kamu selama 25 tahun? Kenapa nggak jadi itu nanti sih yang kamu bahas? Karena itu penting bagi saya. Itu udah lama udah aku jelasin ke kamu. Kamu menjelaskan tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kenapa tiba-tiba kamu pergi ke Kuala Lumpur dan kamu melahirkan saya dan tinggal di sana? Udah sekarang gini deh, yang bagian itu nggak perlu kamu bahas lagi. Sekarang gini, kemarin udah bilang, aku minta aku dinikah secara resmi. Dan kamu, aku baru tahu itu pun dari orang lain kalau kamu itu sebenarnya sudah punya istri sebelum aku. Aku nggak bisa kayak gitu, terima kayak gitu dong. Jelas-jelas itu aku yang istri pertama kamu. Kenapa sekarang baru ketahuan kalau aku ada lagi sebelumnya? 25 tahun lalu, aku berusaha menjelaskan ke kamu, tapi kamu seperti orang yang tidak mau mendengar. Malah kamu menuduh aku berselingkuh. Ya memang selingkuh lah. Itu namanya bukan selingkuh. Kamu sih cari tahu dulu latar belakang aku sebelum aku menikah dengan kamu 25 tahun lalu. Kenapa kamu langsung pergi ke Kuala Lumpur? Dan kamu melahirkan Ratna di sana. Terus kamu menyembunyikan identitas Ratna selama 25 tahun. Kalau anak saya bukan perempuan tapi laki-laki. Itu yang jadi pertanyaan besar saya. Ada apa dengan kamu? Gak ada apa-apa, aku kan udah jelasin. Kenapa sih kamu selalu aja ngalihin pembicaraan? Aku tidak pernah mengalihkan pembicaraan. Tapi justru aku ingin pernyataan dari kamu. Hanya rasa sakit hati. Sebegitu teganya kamu menyembunyikan identitas putri saya. Ya itu kamu udah tahu jawabannya. Aku sakit hati sama kamu kayak gitu. Bukan dari seperti itu. Apalagi 2 tahun yang lalu aku nyaris menikahi putri aku sendiri. Susah kalau ngobrol sama kamu tuh. Bukannya susah, karena aku mempertanyakan itu terus. Kenapa aku bisa jatuh hati dengan anak aku sendiri? Terus sekarang gimana? Aku tuh pengen kamu nikahin aku secara resmi, itu aja. Setelah itu apa yang kamu inginkan lagi? Ya aku nggak terima dong. Pokoknya kemarin kenapa aku pisahin si Denny sama Ratna? Karena aku udah siapin calon buat anakku yang layak buat dia. Aku belum pernah mengenal calon yang kamu ajukan untuk aku. Ya justru itu nanti aku kenalkan ke kamu. Oke. Tapi satu hal, kamu jelaskan dulu kejadian 25 tahun yang lalu. Nanti aku jelasin semuanya. Oke. Aku tunggu penjelasan kamu. Tapi kamu janji kamu bakal nikahin aku secara resmi. Aku akan pertimbangkan semua. Nanti kebetulan hari ini suami aku mau ajak Mutia ke sini. Mutia? Udah tahu pasti. Mutia sepupu saya? Iya, kebenaran hari ini kita ada janji. Oh gitu. Oke. Kita tunggu. Kita tunggu aja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Silakan Pak. Oke, ini Mutia. Oh iya, kita kan pernah ketemu kemarin. Apa kabar Mutia? Baik, Mbak. Oh iya, aku penasaran tadi kemarin tentang Johan itu. Kamu udah menikah lama sama Mas Budi? Sebenarnya aku sudah menikah sama Mas Budi. Kapan itu pasnya? Kira-kira 25 tahun yang lalu. Kok Mutia nggak pernah cerita sama saya? Buat apa Mas aku cerita ke kamu? Itu masalah pribadi aku sendiri. Kan Mutia sepupu saya. Tapi ada masalah pribadi yang gak mesti aku ceritakan pas. Harusnya cerita. Terus kamu kenapa nggak bilang sama aku kalau kamu udah nikah? Pada saat saya ingin menjelaskan ke kamu hamil Ratna dan kamu langsung ke Kuala Lumpur. Setelah itu, kamu menghilang. Bagaimana saya mau jelaskan ke kamu? Justru kamu berpikiran saya berselingkuh dengan wanita lain. Tapi kenapa baru sekarang ketahuan juga kan enggak secara langsung kamu cerita? Sebenarnya, justru saya bercerai dengan Ibu Mutia karena kamu. Loh, kok karena aku? Iya. Waktu itu saya minta izin dengan Mutia untuk saya berpoligami. Tapi Mutia tidak setuju dan mengizinkan saya untuk menikah dengan kamu. Betul begitu Mutia? Iya. Kalau begitu berarti aku harusnya berterima kasih sama Mutia. Kamu sudah mengerti tentang posisi aku. Iya. Dari pernikahan aku dengan Mutia melahirkan satu anak bernama Johan, putra saya. Tapi seharusnya kamu cerita kalau kamu tuh udah punya anak juga. Bagaimana saya mau cerita? 25 tahun yang lalu, kamu langsung pergi ke Kuala Lumpur. Setelahnya aku pulang, kan Setelahnya, bisa. sementara saya sudah sakit hati karena kamu menyembunyikan putri saya, Ratna, selama 25 tahun. Ya itu karena aku sakit hati juga sama kamu. Ya sudah, intinya sekarang saya dengan Mutia sudah tidak ada hubungan apapun. Kami hanya kandis karena saya merasa bersalah. Sampai saat ini saya masih berhubungan dengan Mutia. Ya buat dia, aku sendiri di sini aku minta maaf atas sikap aku kemarin. Gak apa-apa Mbak, aku juga minta maaf karena aku sudah menyembunyikan ini semua. Ya sekalian, gimana kalau aku minta sama kamu, Pak, kalau aku dinikahi secara resmi mumpung ada Mutia di sini. Oke. Saya akan nikahkan kamu secara resmi. Ya udah, buat Mutia, tolong kasih restu ke kita berdua. Doakan biar keluarga kita terutama nanti bahagia sampai akhir masa nanti. Aku akan kasih restu dan aku akan doain kamu. Semoga kamu bahagia ya Mas. Terima kasih. Johan, Iya Pak. Papa ada rencana ingin memperkenalkan kamu ke istri Papa. Iya Pak. Wah, Oh, ini dia, istri Papa. Johan, kamu ngapain di sini? Tante Yanti ya? Pak, kamu kenal? Loh, ini Johan, putra saya. Maksudnya, Ya ini saudara Saya saya. anaknya Papa. kok bisa kayak gini? Ini loh Johan yang mau aku jodohin sama Ratna. Oh, Jadi saya udah kenal Pak sama Tante Yanti. gimana kamu kenal? Ya aku temen aku kenalin. Aku pikir ya memang dia lebih layak buat Ratna daripada si Dewi itu. Ya nggak mungkin lah Johan berjodoh dengan Ratna. Mereka saudara. Ya kan aku nggak tahu sebelumnya. Aku baru tahu ini. Kalau Johan itu dengan satu orang yang sama. Oh, sekarang ingat itu. Jadi kamu Johan anak kayak Pak Budi suami aku.
Iya tante, saya anaknya Pak Budi. Sekarang. Iya, aku nggak tahu. Kamu tuh aku mau jodohin sama anakku, Ratna. Itu karena memang Ratna kan nikah sama Denny. Aku nggak suka sama dia, kan? Makanya aku mau jodohin sama kamu. Tapi kenapa jadi ketemunya di sini? Iya tante, saya juga baru tahu tante. Iya. Halo Denny, bisa ketemu Mama sebentar? Iya. Mama pikir sebaiknya kamu batalkan saja rencana perceraian kamu sama Ratna.